Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, sawah hutan, gunung lautan, bersama kita membangun bangsa. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigih, berprestasi, integritas, memimpin negeri, berpikir logis dan mandiri, cerdas, kreatif, karena literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Pendidik, siswa, dan orang tua bersama memajukan literasi. Kemana sih anakku? Sepi banget. Mami, Ya Allah, hai, mau sering dulu buat mamaku yang paling Masya Allah, cantik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Duduk dong, duduk. Boleh? Istirahat di tempat, gerak. Ini santai aja Kamu ya. habis dari mana? Nih habis seminar, ada workshop tadi, capek banget tapi apa sih? Ya kan biar kayak mommy gitu loh, tajir melintir, siapa yang nggak pingin? Amin. Emang duit mami sama duit daddy tuh emang banyak sih. Emang nggak pernah habis 7 turunan ya, maaf sih. Soalnya mami sama daddy kalau gabut tuh emang sukanya tuh ngitungin emas batangan. Terus habis tuh bolak-balik cek deposito. Tapi kamu tau nggak? Tadi kan mami tuh abis lihat-lihat nih, baca-baca ini nih. Terus mami tuh gatal pengen beli mobil-mobil. Udah bosen yang di garasi, udah mau dihibain aja. Terus? Kamu tahu nggak? Mami tuh dapat message dari bank, katanya mami tuh bakal dapat mobil. Tapi mami cuma bayar 70 juta. Beneran mommy? Gimana ceritanya? Ya beneran lah, bentar ya. Sebelum mami lanjutin cerita, pasangin mami itu dulu. Ya gelang ampun, dulu. mana cepet. Ya ampun, ini nih. Gelangnya gini. Ya biar kelihatan kayak emang aura mami tuh emang aura orang kaya gitu kan. Semoga rezekinya mami nanti nular ke kamu gitu ya kan. Buat aku aja lah ini, nggak cukup juga nih buat mami loh. Kamu tuh banyak protes aja sih. Masih ngekos di sini mau mami usir. Jangan, ampun bu. Lama banget sih. Nah, udah langsung aja. Nah, jadi gini ceritanya.
Halo, selamat pagi Ibu. Iya, pagi Mas. Ada apa ya kok tiba-tiba pagi-pagi ini nelpon? Jadi saya dari pihak Bank KTA ingin mengkonfirmasi terkait hadiah yang Ibu dapatkan. Waduh, hadiah apa ya Mas? Iya, jadi Ibu mendapatkan hadiah mobil senilai 2 miliar, tetapi Ibu cukup membayar 70 Ya juta bener saja, Mas. Ibu. Terus persyaratannya apa aja nih? Mumpung saya juga mau ganti mobil. Persyaratannya cukup mudah kok, Bu. Ibu cukup membayar uang dengan nominal 70 juta ke rekening bank yang saya kirimkan, Ibu. Oh gitu ya. Terus kapan nih hadiahnya kira-kira dikirim ke rumah saya? Kami dari pihak Bank KTA akan mengirimkan secepatnya kok, Bu. Oke Mas. Oke, habis ini pasti saya bakal transfer dan langsung deh Mas. Nanti saya kirim ke Mas bukti transfernya. Pokoknya segera deh langsung. Pokoknya jangan lupa ya Mas. Nanti datengin mobilnya dengan yang mewah-mewah gitu kan. Rumah saya emang mewah sih ya kebetulan. Makasih banget loh Mas. Mas itu udah datang di saat yang tepat, di saat saya mau ganti mobil. Saya cuma bayar 70 juta. Oke Mas, makasih banget loh. Jangan lupa kabarin ya Mas selanjutnya. Oke, aman Mas, oke. Terima kasih ya Mas. Ya Allah, rezeki nomplok kayak gini nih. Habis ini mau dapat mobil. Udah nggak usah bilang Dedi kalau mau beli mobil deh. Kita lihat ya mobilnya nanti kalau datang. Oke, Mami sekarang mau belanja dulu. Nanti kamu jangan lupa ya lihat mobil Mami. Oke, pokoknya Ame udah ingetin ya, hati-hati lo ya. Enggak bakal. Udah aman. Dadah, Mai. Kamar aja gak sih? Istirahat. Semangat ya, Mai. Romeo, take me somewhere we can be alone. Duh, I'll be Hasan udah dari waiting. kemarin deh. Ini kok nggak dikirim-kirim sih? Orang transfer udah, kirim bukti chat udah, bukti transfer udah. Nah, di chat nggak centang dua lagi. Kenapa sih, Mom? Atau nggak sih? Kan Mami kan pernah bilang kan kalau ada yang nelpon Mami, terus katanya bilang kalau Mami tuh menang dan dapat hadiah mobil, cuman bayar 70 juta. Kamu ingat kan? Terus? Udah Mami transfer. Bener-bener Udah Mami transfer. Iya, tapi pas Mami mau mastiin, Mas kapan ya dikirim, itu tuh langsung centang satu. Langsung nggak ada kabar sama sekali. Jadi sekarang Mami bingung, kemana duit Mami? Kayak hangus gitu aja dan nggak ada kabar-kabar sama sekali gitu loh. 70 Nih, juta lihat. itu ditransfer 70 juta. kemana? Ke rekening orang itu. Kenapa ke rekening Ame aja sih? Heran deh. Kamu tahu kan, Mai, Mami pada saat itu tuh gencar-gencarnya mencari mobil dan ternyata orang itu datang di saat waktu yang tepat. Nah itu, makanya Mami langsung ambil, Mami langsung transfer, nggak bilang Dedi sama sekali. Terus sekarang nggak ada, mobilnya belum sampai-sampai. Iya, udah berapa hari nih dari jangka waktu transfer. Aduh, bingung banget. Ya udah, dengerin Ame sekarang. Coba dicek ke banknya langsung yang bersangkutan.
apa benar ini ada kiriman seperti ini dengan prosedur seperti ini saya harus mengirimkan uang 70 juta itu. Dan saya sudah mengirimkan itu Mbak, gitu Kak, Mas. Aduh, gimana sih? Langsung Pasti kalau siang ini Dedi- juga. Bentar deh, Mai. Pasti kalau Dedi tahu, ini pasti Dedi bakal malah besar dan kayak uang bulanan Mami tuh bener-bener dipotong jadi cuman oh my god, ya ampun, gimana sih? Karena udah bilang apa kemarin? Kamu udah bilang apa? Hati-hati nih. Aduh, duit Mami hangus 70 juta sekarang. Tuh kalau mobilnya nggak jadi datang, kosnya bubar aja nih berarti. Terus Amai mau bawa di mana? Ya nggak gitu, Mai. Duit Mami emang masih banyak. Cuman kayak 70 juta itu bukan nominal yang sedikit. Gitu. Duh, gimana sih, pusing banget sekarang. Udah pokoknya habis gini kemana, ke bank, langsung tanyain, konfirmasi, jelas. Makasih ya. Maaf ya waktu itu Mami nggak dengerin kata-kata Amai. Jadi Mami tuh yang dengerin anak remaja juga lah. Makasih ya udah ngasih pengertian ke Mami. Biar Mami nggak bodoh-bodoh banget gitu. Makasih ya. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak. Mbak, saya mau tanya dong, hadiah mobil saya yang kemarin kemana ya? Hadiah apa ya Bu? Bisa tolong ceritakan kronologinya? Loh, jadi gini Mbak, beberapa hari yang lalu saya tuh sempat dapat telepon dari pihak bank. Katanya saya tuh bakal dapat hadiah mobil, terus saya cuma bayar 70 juta. Katanya setelah ditransfer langsung dikirim. Loh, sampai sekarang kok mana sih nggak dikirim-kirim? Mohon maaf Bu atas ketidaknyamanannya. Tapi dari pihak Bank KTA sendiri belum memulai event ataupun undian apapun. Jadi mohon Ibu berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Bank KTA. Loh, terus nasib uang 70 juta saya gimana ya Mbak? Loh Mbak, gimana ini? Terus maksudnya gimana ya? Uang 70 juta saya gimana? Penipuan dong ini namanya. Terus gimana nasibnya? Terus uang saya benar-benar hangus, nggak bisa dikirim sama sekali. Gimana ya Mbak? Ya, Mbak. Maraknya aksi kejahatan di Indonesia yang mengatasnamakan bank tertentu melalui media sosial membuat masyarakat Indonesia menjadi resah. Tak jarang, pelaku menyebarkan link-link palsu melalui jejaring media aplikasi singkat, sosial media, hingga surat elektronik. Hal ini membuktikan bahwa literasi masyarakat Indonesia tentang keuangan sangatlah kecil. Hal ini dibuktikan oleh riset yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa literasi masyarakat Indonesia berada di angka 38,03%. Hal ini berbanding terbalik dengan inklusi keuangan masyarakat yang mencapai angka 78,19%. Sosialisasi ke masyarakat Indonesia masih perlu dilakukan, terutama kepada orang tua dan remaja yang menikmati layanan keuangan digital. Mulai dari menawarkan apply kartu kredit atau ganti ke kartu chip dengan tujuan penipuan melalui aplikasi media sosial atau kartu kredit. Zaman sekarang masih ada saja ya penipuan berkedok hadiah. Nasabah diminta untuk membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan hadiahnya. Jadi marilah kita meningkatkan kewaspadaan dalam menerima pesan apapun dengan tidak terburu-buru percaya pada pesan tersebut. Jalan-jalan ke Kabupaten Bangkalan, tidak lupa membeli paru. Waspadalah terhadap penipuan agar Anda tidak jadi korban yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi Nala, apa kabar? Kembali lagi bersama kami Kopi Sinala edisi ke-9. Seduh kopinya, mari belajar bersama. Baiklah, perkenalkan nama saya Bu Ratu, saya mengajar Bahasa Jawa. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Sobat Literasi yang bernama... Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kairana Asyifa. Saya saat ini berada di kelas 11 IPS di SMA Negeri Tarunanala, Jawa Timur. Oke, jadi kami sebagai moderator di podcast Kopi Sinala edisi ke-9 dengan tema
Generasi cerdas anti penipuan. Nah, sebelum masuk ke tema penipuan nih, Shell, kita sebagai generasi zaman sekarang nih harus cakap literasi digital. Iya, benar. Nah, literasi digital ini apakah ada hubungannya dengan penipuan ya? Nah, sebelumnya silakan pengertiannya dulu. Oke, Sobat Nala, untuk pengertian dari literasi digital sendiri ini ada dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mendefinisikan literasi digital sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan hidup sehari-hari. Wah, jadi literasi digital ini harus dikuasai oleh masyarakat zaman sekarang. Ya, benar sekali, Karena Ratu. itu ya bisa lebih bijak menyikapi segala informasi yang berhubungan dengan teknologi. Iya, Bu Ratu, apalagi kan sekarang nih ya, kita kan apa-apa itu pakai M-Banking, pakai e-money. Yang misalkan nih kayak ke restoran, mau ke tempat wahana ataupun belanja bulanan pun sekarang tuh ada namanya kris bahasa gaulnya. Itu kita tuh tinggal ambil smartphone, scan, tuh udah deh lunas terbayar. Wah, mudah sekali ya sekarang ya, sangat mudah sekali. Tapi juga rawan penipuan nggak sih, Sel? Iya, Bu Ratu, jadi rawan. Misalkan nih kita kan semuanya pasti udah punya gadget. Nah, gadget sendiri kan pasti sudah aman karena memiliki perlindungan yang cukup tinggi dengan perlindungan PIN, Face ID ataupun sidik jari. Tapi masih bisa kebobol gak Masih sih? bisa kebobol, Ibu, meskipun udah ada organisasi. Nah, tanpa bertele-tele lagi Sobat Literasi, kami kali ini karena membahas ilmu perbankan, ilmu penipuan, ilmu penipuan, kiat-kiat anti penipuan yang berkaitan-kaitan dengan perbankan, kami mengundang narasumber yang ahli di bidangnya nih, Shell. Ya, nih katanya nih narasumbernya itu merupakan customer service di Bank Rakyat Indonesia, unit kantor cabang Malang Marta Dinata. Baik, selamat pagi, Bu. Ibu sih, Mbak aja sih, Bu. Ya, selamat pagi juga. Mbaknya ini namanya siapa dong? Ya, perkenalkan nama saya Maya Febita dan saya di sini sebagai customer service yang ditempatkan di BRI Kantor Cabang Malang Marta Dinata. Wow, berarti kami boleh manggilnya Mbak Maya ya? Boleh, Mbak? boleh ya Mbak Salda. Oke, Bu, Mbak ya? Iya. Oke, Mbaknya ini aslinya mana nih? Ya, saya aslinya Malang juga, tapi Malang Kabupaten, Ampel Gading lebih tepatnya. Ampel Gading, pernah Iya. tahu? Cukup tahu ya. Cukup Bu. Soalnya tahu. Saya orang Madura ya. Belum kemana-mana nih ya. Belum senior di Malang ya. Iya, baiklah. Mbak Maya ini berapa tahun di Marta Dinata Ya, ya? saya di Marta Dinata sudah 3 tahun ini. Wah, 3 tahun Betul, sudah cukup 3 berpengalaman tahun. dan cukup menguasai ya, Shell ya. Kan seperti yang kita tahu Marta Dipura kan di deket-deket sini Marta ya. Dinata. Marta Dinata. Marta Dinata, mohon maaf Mbak. Marta Dinata kan deket-deket sini. Sementara kan asal dari Mbak Maya kan cukup jauh ya. Ya, dari betul. kantor. Kira-kira sekarang tinggalnya di mana? Kalau Mbak? sekarang saya tinggalnya di Buring. Di Buring ngekos sih. Soalnya kan kalau dari rumah ke Malang jauh 2 jam perjalanan. 2 soalnya. jam. Ya, lebih dekat dari kantor juga ya Mbak. Iya, ya. yang dekat kantor. Di mana tadi? Buring Di Buring. Di Buring, Berarti ya. berapa menit nih dari Buring ke Marta Dinata? 10 sampai 15 menit aja. 10 sampai 15 menit. Waktu lah. Betul, Iya, betul. Lagi nggak usah banyak persiapan, udah langsung berangkat kantor. Ya. Baik. Kalau boleh tahu nih, Shell ya, kita Mbak Maya sendiri ini lulusan apa nih? Karena kan biar Sobat Literasi lebih kenal dengan narasumber kita kali ini yang cantik jelita ya. Iya. Kayak Bu Ratu ya. Iya, Ibu. Iya, Iya, ini saya Iya. lulusan Universitas Brawijaya dari jurusan Keuangan Perbankan. Wah,
keren, udah linier ya, linier sekali. Baiklah, tanpa bertele-tele lagi Sel, ini kita langsung bacakan beberapa pertanyaan. Iya, untuk Mbak Maya ya. Nggak banyak kok Mbak, hanya beberapa, nggak sampai 10. Baik. Ya. Baiklah, ini Mbak, pengalaman teman saya nih ya. Dia pakai M-Banking, terus itu tuh pernah kebobolan beberapa kali. Kebobolannya itu sering, misal tabungannya ada tabungan terus hilang. Terus ada lagi ambil di ATM terus nggak keluar, uangnya kepotong. Nah, M-Banking itu apa keamanannya benar-benar rawan atau enggak? Kalau menurut Mbak Maya nih, karena memang beberapa pengalaman teman-teman itu seperti itu. Baik, saya jawab terlebih dahulu terkait pertanyaan apakah M-Banking itu aman. Nah, sebenarnya BRI ketika menerbitkan fasilitas M-Banking atau kita sebut BRIMO, itu sudah pasti ada security-nya. Nah, kalau untuk di BRI sendiri itu ada 3 untuk akses aplikasi BRIMO. Yang pertama ada username, ada password, dan juga PIN. Yang mana ketiganya ini hanya diketahui oleh nasabahnya sendiri, seperti itu. Karena dari kombinasi password sama PIN itu pasti ada kayak kombinasi huruf besar, kecil sama angka, minimal 8, maksimal 12, nah kayak gitu. Nah, terkait rawannya tadi tibanya hilang, nah seperti itu kita harus melakukan investigasi terlebih dahulu. Ini hilangnya kemana nih? Apakah ada indikasi skimming mungkin atau social engineering yang lainnya, misalkan kayak di telepon minta kode-kode OTP. Nah, itu kita harus lakukan investigasi terlebih lanjut lagi. Jadi semisal sudah investigasi seperti itu, apakah kalau memang benar-benar tidak ada telepon atau tidak menyerahkan kode atau apa itu, bisa nggak kira-kira mau nggak BRI bertanggung jawab untuk mengembalikan saldo ATM saldo tersebut? Kalau misalkan setelah dilakukan investigasi memang misalkan ini adalah indikasi skimming gitu ya, itu dikembalikan. Kenapa? Karena BRI juga sudah dijamin juga oleh LPS gitu, lembaga penjamin simpanan. Kamu tahu nggak skimming? Gitu. Kurang mengerti sih Bu skimming, tapi sepertinya itu skimming itu sebuah pelacakan dari awal sampai akhir ya Mbak. Iya, jadi biasanya kalau untuk skimming itu alatnya itu ditaruh biasanya di mesin EDC atau mungkin di mesin ATM yang bisa membaca magnetic stripe dari kartu ATM nasabah, seperti itu. Jadi udah terlacak itu sebenarnya ini dipakai kapan, bagaimana, atau dari penggunaan itu dari nasabahnya sendiri mengirim uang atau mengeluarkan uang gitu ya Mbak ya? Lebih tepatnya ke membaca kartunya. Kartunya, iya. Kalau transaksi saya rasa enggak ya. Gitu. Oh, jadi semisal itu berapa lama waktu skimming itu? Apa maksudnya? Kalau untuk waktu skimmingnya itu saya nggak bisa memastikan ya. Tapi yang jelas untuk proses pengembalian dananya ini ada estimasi hari kerjanya, yaitu 14 hari kerja, tidak menutup kemungkinan bisa lebih dipercepat apabila hasil investigasinya ini sudah diputuskan. Kalau memang misalkan ini adalah indikasi skimming kayak gitu. Nah, dari 3 tahun nih Mbak Maya udah ada di BRI, kira-kira pernah nggak sih Mbak nemu kasus yang kayak gini yang perlu di skimming, terus ternyata oh iya dia itu sebenarnya nggak ada nerima SMS atau nerima telepon, akhirnya dari pihak bank itu mengembalikan uang? Iya, pernah. Dan kebetulan waktu itu dalam waktu yang berdekatan juga, kayak misalkan dalam jangka waktu hari ini sama besok gitu. Nah, ada nasabah yang datang komplain, kok tiba-tiba saldonya kok habis, ada tiba-tiba dapat SMS notifikasi uangnya kok ada pengeluaran. Nah gitu, setelah digali lebih lanjut, misalkan transaksi terakhirnya dilakukan di ATM mana, ternyata dilakukan di mesin ATM yang sama dengan nasabah-nasabah yang masalahnya sama juga, case-nya sama. Nah gitu, dan setelah kita laporkan pengaduannya dan ada jawaban bahwa ini adalah skimming, langsung dikembalikan. Iya. Bisa saja itu terjadi kalau misalkan mesin ATM-nya itu bermasalah itu ya Mbak?
Maksudnya misalkan nih, saya tuh mengambil uang 1 juta, terus habis itu dari ATM-nya itu nggak keluar uang, tapi saldonya itu hilang, iya. Oh, terpotong. Nah, kalau yang seperti itu adalah tarik tunai gagal, Mbak Sada, gitu. Nah, kalau tarik tunai gagal sendiri ini bisa dilaporkan, bisa lewat telepon call center, bisa lewat via WhatsApp juga, atau mungkin bisa langsung datang ke bank. Nanti dijelaskan aja terkait kronologinya, misalkan tarik tunai gagal nominal berapa di ATM mana, tanggal berapa, jam berapa. Nanti itu akan kembali maksimal 5 hari kerja. 5 hari Gitu. kerja, tapi ya nggak bisa langsung gitu ya. Kan yang penting ada pertanggungjawaban. Iya, iya sih. Kalau yang iya, seperti itu pasti kembali. Pasti kembali. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. iya. mungkin ya, Bu, ya. Oke, lanjut. Oke, Mbak Maya, nih saya tuh kadang bertanya-tanya nih, Tanya-tanya. ada jika ada kasus yang sudah terjadi, bagaimana sih tanggapan dari pihak bank? Kan kita kan sebagai customer juga kan kadang merasa terugikan ya akan masalah-masalah tentang bank. Apakah dari bank sendiri ada tips dan trik untuk menghindari kebobolan m-banking atau masalah-masalah lainnya? Nah, kalau untuk ini sendiri, pihak dari bank sendiri, kan kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait sanggahan yang diajukan oleh nasabah. Misalkan tidak merasa transaksi, tiba-tiba uangnya hilang. Nah, kita gali juga apakah nasabah pernah mendapatkan WhatsApp mungkin mengisi data-datanya, dapat telepon, diminta kode-kode OTP. Nah, apabila nasabah sudah memberikan kode-kode tersebut atau mungkin mendownload aplikasi di luar Play Store atau App Store yang mungkin itu adalah RAT atau remote yang bisa mengontrol terkait kegiatan kita di handphone, itu sudah di luar tanggung jawab BRI. Kenapa? Karena itu dilakukan secara sadar oleh nasabah. Nah, Itu terkait itu kan kadang orang awam atau masyarakat nih kan nggak tahu Mbak, bagaimana cara menghindari itu Mbak. Nah, ini ada tips dan trik mengetahui apakah benar informasi ini dari Bank BRI secara resmi apa bukan. Yang pertama, untuk WhatsApp sendiri, sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, kita juga ada, YouTube juga ada, semuanya sudah terverified centang hijau atau centang biru. Nah, selain itu dipastikan itu adalah akun palsu, akun hoax gitu. Nah, terus juga kalau misalkan verified centang hijau atau centang biru itu kalau misalkan di foto profil nih, di dalam foto profil itu pasti penipuan. Karena kalau untuk verified centang hijau atau centang birunya itu pasti di luar foto profil. Gitu. Itu Jadi ciri informasinya utamanya. ya, informasinya misal pemenang undian atau Iya, apa itu pasti munculnya di sosial medianya BRI ya Mbak ya, atau gimana? Betul. Jadi kalau memang misalkan ada undian mungkin Britama Festival atau Pesta Rakyat Simpedes, nah itu akan diumumkan di setiap sosial media kami untuk wilayah misalkan wilayah Malang atau wilayah Kanwil mana, itu pasti diumumkan. Nah, jadi harus sering-sering cross check nih, share. Jadi sobat literasi, jadi jangan tertipu. Kayak gitu harus selalu cek ya, cross check ke banknya, ke pihak bank, ke WA-nya juga ada ya? Iya, kita juga ada WhatsApp kami, mungkin teman-teman Sobat Nala bisa menyimpan di 0812 12 14 017. Dan kalau misalkan Sobat Nala ini ingin komunikasi langsung dengan customer service-nya via WhatsApp, itu bisa. Dengan cara diketik live chat terlebih dahulu, nanti nunggu kurang lebihnya 2-3 menit akan diarahkan dengan customer service-nya. Gitu. Bisa langsung. Tapi kalau misalkan langsung ketik aja, misalkan saya mau tanya ini, itu yang jawab adalah robot. Oh, robot. Iya. Oh, enak sekali Gitu. sekarang, Shell. Pertama yang harus kita lakukan juga sebagai customer itu meneliti setiap hal-hal yang harus kita chat, misalkan WA, kalau misalkan nggak ada centang di profilnya, betul. Maya katakan tadi tuh yang nggak usah digubris, Iya, nggak usah dibalas, karena itu palsu. Apalagi itu biasanya nomor provider biasa Iya, nomor ya, Mbak provider ya? biasa. Jadi kayak plus 628 berapa gitu. Kalau dari BRI sendiri itu BRI Info, BRI Notif, BRI OTP. Nah, cuma itu aja. Ya, cuma
untuk transaksi-transaksi penting, misalkan nih saya mau check out itu online shop, saat situ udah mau pakai Brimo nih, tapi kan butuh OTP. Nah itu mungkin yang penting ya pengiriman OTP seperti itu ya Mbak Emma ya. Yang Iya, disimpan betul. gitu ya, yang nggak boleh sampai Nggak boleh sampai bocor. nggak boleh Iya. sampai diketahui pihak ketiga. Betul. Ini Mbak Maya kan OTP itu rahasia kan ya, seperti yang kita tahu itu rahasia. Kira-kira berlaku sampai berapa menit sih Mbak untuk OTP-nya sekali kirim? Kalau untuk kode OTP sendiri itu maksimalnya 5 menit. Ya, one time password. Jadi untuk satu kali transaksi saja. Nah, ketika kode OTP dikirimkan ke SMS, pasti di situ ada keterangannya jangan berikan kode ini kepada siapapun. iya. Nah, Tapi itu padahal sudah tapi kadang masyarakat masih ceroboh. Iya, Nah, benar sekali. maksudnya dengan kecerobohan itu, apakah ada tips atau kiat-kiat dari pihak bank terkait penipuan tersebut? Hati-hati atau bagaimana? Kan kalau memang kita pengguna Brimo memang sudah ada notifikasi kan, hati-hati penipuan kayak gitu. Ya kalau kita memang hati-hati ya Shell. Kalau mama kita, apa generasi yang lebih tua dari kita itu kadang kurang teliti Mbak. Apakah ada sosialisasi dari pihak bank ya? ya. Jadi kalau terkait ini ya, kehati-hatian itu sebenarnya nasabah sendiri juga harus aware terhadap setiap kali transaksi. Dan kalau misalkan ini ada kasus indikasi seperti ini, kalau misalkan masih ragu-ragu, mending dikonfirmasikan aja, langsung datang ke bank. Kayak misalkan kemarin kan sempat ada kayak kasus perubahan biaya administrasi yang awalnya 6.500 jadi 150.000. Nah, ini benar nggak nih dari BRI? Beneran apa enggak gitu? Terus kok disuruh ngisi link, username sama password. Nah, itu. Kalau memang misalkan ada keraguan, langsung aja datang ke bank untuk konfirmasi, untuk lebih pastinya. Gitu. Apalagi sekarang kan sosmed itu kan luas kan ya. Betul. Jadi kita itu harus mengecek, mungkin bisa seperti menghubungi nomor yang udah Mbak Maya sebutkan tadi. Iya, betul. Lalu menanyakan apakah benar ada informasi gini. Iya. Jangan sampai seperti saya. Soalnya saya kan pernah hampir ketipu karena biaya transfer itu antar bank dan antar BRI. Ya, untungnya saya masih selamat ya sampai sekarang. Untungnya ya. Alhamdulillah ini udah terjawab. Yang penting itu tadi ya Shell. Apa aja coba? Yang penting itu kita itu harus meningkatkan literasi ya, apalagi. Iya, cakap literasi apalagi nih digital. Mbak Maya kan Sobat Nala kan kebanyakan anak-anak SMA Nala dan para orang tua yang perlu kita awarekan akan literasi tentang pengumuman yang ada di bank. Misalkan udah dari pihak bank memberitahu kalau ini tuh sangat rahasia, jangan diberitahukan kepada orang lainnya. Berarti kita harus melaksanakannya. Kita jangan sampai menyebarkan kode-kode OTP gitu kan ya. Betul sekali, apalagi itu ya. Kalau kita tidak berhati-hati dan tidak cakap digital, kita kan kupuh itu apa bahasa Indonesia? Keburu-keburu terburu-buru panik. Iya, panik. Betul, panik sekali kan. Itu sempat ya kemarin ada Selda juga, ada teman kita yang sampai nangis Sel. Karena kok 150.000 sekali, kok mahal banget gitu. Apalagi kalau kita mama kayak gini kan, jangan sampai kena admin bank kayak. Iya enggak sih? Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah pihak bank benar-benar udah menjamin keamanan data kita? Kok kadang-kadang ya kita dapat WA dari nomor yang nggak dikenal kayak tadi itu Mbak, terus SMS, selamat Anda mendapatkan 150 juta. Wow, kaya mendadak. Kan emang apa ya, manusia itu manusiawi kalau dapat 150 juta udah terbelalak tanpa usaha. Iya, tanpa usaha tanpa dapat dari mana kayak gitu. Nggak pernah nggak pernah ikut lomba, nggak pernah apa gitu tuh gimana Mbak? Kalau terkait data nasabah di perbankan itu kita sudah diatur juga di Undang-Undang tentang Perbankan nomor 10 tahun 1998. Terkait bahwa bank itu wajib menjaga data nasabah simpanannya dan simpanannya. Nasabah penyimpan dan simpanannya. Nah, itu termasuk data-datanya terkait kayak misalkan alamat, nomor handphone, saldonya, mutasi rekeningnya, kayak gitu.
Enggak, oke. Berarti ada hukumnya ya? Iya, yang karena menaungi? kita ada undang-undangnya. Jadi semisal kemungkinan nggak ada pihak-pihak misal ada karyawan BRI dipecat gara-gara apa gitu, terus akhirnya dia kebetulan kita nggak mau suudzon, maksudnya kita itu cuma kemungkinan apakah ada oknum-oknum yang sengaja menjual data kita ke orang pihak luar, pihak tidak bertanggung jawab. Kalau misalkan karyawan BRI yang misalkan sudah resign mungkin atau gimana untuk mengakses data-data nasabah BRI itu saya rasa tidak bisa. Kenapa? Karena jaringannya itu adalah jaringan intranet yang hanya bisa diakses di kantor saja. Oh, gitu. Aman berarti Iya, ya. jadi tidak betul, tidak bisa diakses dari rumah gitu. Nggak bisa. Betul. Jadi dan kita setiap orang masing-masing memiliki user. Nah, kalau misalkan karyawan tersebut sudah resign atau sudah keluar, usernya dinonaktifkan, gitu. Jadi nggak sampai kebobolan kayak gitu ya Mbak? Iya, kira-kira ya? betul. Wah aman nih Shell. Gini sempet was-was gitu, necting aduh, nggak gimana sih? ya, tapi kan BRI aman. Oke, gas langsung bikin terus ya. Kamu nasabah BRI? Iya dong, langsung sejati. Berapa tahun? Udah 1,5 tahun. Iya, sejak di Nala Mbak. Ya, sejak di Nala. Oke. Selanjutnya. Ya, dari penjelasan Mbak Maya tadi nih, saya sedikit berpikir kok bisa ya Mbak, kalau misalkan memang bukan dari, mohon maaf nih, yang sudah resign, pegawai BRI yang sudah resign, bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mendapatkan nomor telepon kami, sedangkan kan mereka itu kan seharusnya belum tahu kan kalau misalkan kami itu adalah nasabah dari bank tersebut. Kenapa tidak memberi pesan kami tentang bank yang lain, tapi kenapa bank yang kami naungi gitu. Nah, ini juga sempat ada kasus yang ke saya juga, kebetulan ada tiba-tiba itu ada nasabah yang datang ke BRI menanyakan terkait yang kemarin itu kan marak yang 6.500 jadi 150, tiba-tiba dapat notifikasi itu. Nah, nasabahnya bilang nih, loh saya Mbak bukan nasabah BRI, saya nggak punya rekening di BRI, kok tiba-tiba saya dapat notifikasi ini ya, itu gimana ini, apakah ada orang yang menyalahgunakan data saya untuk buka rekening di BRI. Nah, setelah kita cek, kita telusuri, memang benar dia bukan nasabah BRI dan tidak memiliki rekening di BRI sama sekali. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa terkait nomor handphone yang menerima pemberitahuan atau link-link atau APK yang seperti itu, saya rasa itu random saja. Bisa jadi itu ngambil data-data dari kayak misalkan kita pernah mungkin belanja dari toko online gitu yang mencantumkan nomor telepon, alamat gitu. Nah, sedangkan kalau BRI sendiri kan hampir di seluruh kecamatan kan pasti ada bank BRI ya. Iya betul sekali. Pasti nasabah BRI nih, gitu. Oh iya. Benar sekali, apalagi kan sekarang itu semuanya tuh modernisasi, bahkan ibu-ibu ya mungkin berarti juga apa-apa belanja tuh online, pasti kan kalau misalnya belanja online tuh tertera nomor, nama, alamat, betul. Terus kan nama ibu kandung nggak sih? Iya, nama ibu kandung. Kadang seperti yang udah Mbak Maya sebutkan, karena BRI itu sekarang meluas dan rata-rata semuanya memakai BRI. Betul. Udah ini pasti pakai BRI, langsung ditipu gitu. Tapi nasabahnya tadi aware banget loh. Maksudnya sampai datang nggak sih Mbak? Ya. Betul, iya. Sampai datang. Itu contoh yang baik ya Bu ya. Contoh yang baik, berarti beliau benar-benar cakap literasi digital. Ya, benar. Baik, sebenarnya pembicaraan kita cukup menarik nih ya, Sobat Literasi ya. Rasanya menggebu-gebu untuk bertanya nih, karena Mbak Maya setiap memberi jawaban itu sangat lugas dan tepat dan ada dasar hukumnya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Maya. Makasih loh Mbak Maya. Sama-sama. Baik, terima kasih Sobat Literasi. Ini tadi tips-tips dari Mbak Maya bisa diterapkan ya. Yang pertama, kalau ada SMS atau WA tentang mengatasnamakan bank atau bank manapun selain bank BRI, itu bisa dicek dulu, bisa via WA ya. Iya. Via WA atau via apa tadi? Iya,
Via WA ada, telepon di 14017 atau 15717 gitu. Nah itu kalau itu telepon, kan kadang ada, sekarang kan nggak zaman ya pakai pulsa, lebih ke kuota internet. Jadi kita kadang merekomendasikan lebih ke WhatsApp saja. Gitu. Enak banget di WhatsApp sekarang ya. Iya. Mbak ini gimana ya Mbak? Oh ini, oh gitu ya Mbak. Oh dan langsung terjawab semuanya, tinggal kalian WA satu kali aja ke WA official dari BRI. Tapi pakai live chat. Ya pakai live chat langsung. Jangan ini karena memang itu tadi robot ya Mbak ya. Iya, kalau misalkan langsung Mbak saya mau tanya ini atau saya mau tanya ini, nah itu yang balas adalah robot gitu. Jadi harus Harus benar-benar ada kuncinya dulu, kata Iya. kunci live chat. Diketik live chat Ingat ya dulu. Sobat Nala, live chat di WA officialnya BRI. nomornya berapa tadi? Di 08 12 12 14 017. Nah, sering-sering cross check. Baiklah, kami dari tim literasi kami rasa cukup ya hari ini ya di Kopi Sinala edisi ke-9 ini. Iya, berarti benar Ya, sekali. oke. Kita bisa ngakhiri apa gimana? Mau diakhiri kah? Oh, ya Eh, udah ya, iya. mungkin pembahasan selanjutnya kita bahas lagi di edisi ke-10. Kalau mau apa? Mau usul-usul tentang edisi ke-10 isi apa dong? Apa narasumbernya lebih cantik lagi atau gimana kayak gitu. Aduh, sepertinya lebih sulit deh cari yang lebih cantik, soalnya Bu Maya itu cantik sekali. Oh, Terima kasih. Enggak ada 500-an. Baiklah, kami dari tim Literasi Nala, sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Saya Bu Ratu Dan saya Selda. Saya Maya Febita. Mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Kopi Sinala, seduh kopinya, mari belajar bersama. Tetap ingat selalu, generasi muda jangan mau ditipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya kini banyak penipu, memakai nama pihak ketiga, janjinya palsu, hanya tipu-tipu, bermain kata, yakinkan kamu seperti ular yang sangat lihainya, suka memaksa, mencari mangsa, dirimu tergoda